Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini pujian dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, karena kami tahu Engkau layak terima pengagungan. Amen. Engkau layak terima sembah dan syukur. Sebab itu Bapa, biarlah segenap nyanyian hati kami, pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, kami mau terima dan firman-Mu. Biar Tuhan berbicara, pengertian yang dalam dari firman Tuhan turun atas setiap kami, atas hamba-Mu, atas umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Bahkan umat-umat-Mu semakin paham akan kebenaran-Mu malam ini Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, kami siapkan hidup kami dan kami siap terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan. Ya. Shalom semuanya. Ya, selamat malam untuk semua kita, kekasih-kekasih Tuhan. Ya, kita bersyukur malam hari ini setiap kita adalah orang-orang yang percaya bahwa penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang ajaib dan sempurna. Haleluya, amin. Katakan sama-sama, penyertaan Tuhan ajaib dan sempurna. Haleluya. Baik, malam hari ini kita bersyukur kembali bertemu dalam ibadah online, ibadah Okumene Philadelphia. Walaupun kita masih ibadah online, saya yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita kita. Bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang malam hari ini juga bersama-sama dalam ibadah ini mendengar firman Tuhan malam hari ini, saya yakin dan percaya kita tidak dibatasi oleh sinode, tidak dibatasi oleh organisasi, tidak dibatasi oleh golongan apapun. Karena kita sama-sama adalah tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus yang satu dalam Kristus. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita mengetahui saudara kasih Tuhan, kita sedang hidup di masa-masa yang sangat menakutkan. Ya kan saudara? Kenapa saudara? Situasi-situasi sekarang adalah situasi yang sangat-sangat menakutkan. Orang saudara mulai keluar, orang mulai takut, keluar rumah takut, ya kan, ke pasar takut, ya saudara kasih Tuhan. Saudara, kemana-mana orang mulai takut, saudara kasih Tuhan. Bahkan sampai di tahun ajaran yang baru ini pun, anak-anak pun orang tuanya takut untuk anak-anaknya bersekolah ke sekolah. Nah, berarti saudara kasih Tuhan, ini adalah situasi, bukan situasi yang sekedar bisa dikatakan ini situasi biasa. Tetapi memang benar-benar ini situasi yang memang terjadi. Dan masa-masa ini, situasi ini membuat banyak orang menjadi takut. Bahkan sampai orang beribadah pun ke gereja, ya kan saudara, berkumpul bersama-sama, orang menjadi takut. Kenapa saudara? Orang udah pergi ke pasar takut nanti kena corona, ya kan? Akhirnya banyak pasar yang ditutup dulu selama 14 hari. Orang nanti ke mall takut nanti corona, ya saudara kasih Tuhan. Orang nanti pergi ke tempat perbelanjaan, ke tempat wisata, nanti yang ditakutkan apa? Corona. Nah, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara tahu corona hari-hari ini menjadi topik ya yang sangat-sangat tren, ya kan saudara? Oh iya, corona hari-hari ini menjadi pembicaraan seluruh dunia, seluruh media-media pusatnya kepada corona. Nah, saudara kasih Tuhan, tanpa kita sadari, bukan sekedar orang-orang dunia, orang-orang yang tidak kenal Tuhan yang menjadi takut. Tapi kalau kita mau jujur dengan situasi sekarang pun, bahkan banyak umat-umat Tuhan sangat-sangat dalam ketakutan, saudara kasih Tuhan. Para pengusaha takut akan usahanya bangkrut. Para pengusaha sekarang ekonomi, bisnis menjadi lesu. Semua menjadi ketakutan, saudara kasih Tuhan. Nah, artinya kita sedang masuk di masa yang sangat-sangat menakutkan. Padahal saudara kasih Tuhan, yang dihadapi itu adalah virus yang tidak kelihatan. Tapi seluruh kehidupan, seluruh ekonomi, bisnis, seluruh tatanan negara itu semua diguncang oleh karena namanya virus corona. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Ya, bagaimana kita menyikapi situasi ini? Sebagai kita orang percaya, sebagai katanya, ya kan, saudara, kita suka berkata, oh kita punya kepastian. Nah, saudara, kepastian apa? Kepastian di dalam Kristus. Ya kan, saudara, kepastian bahwa kita akan selamat. Nah, bagaimana dengan saudara kita yang katanya punya kepastian akan selamat, tetapi kita juga sekarang pun harus dibatasi. Saudara bisa bayangin,
Ke gereja sekarang orang harus dibatasi, umurnya harus umur sekian tahun. Umur 50 tahun ke atas tidak boleh datang ke beribadah ke gedung gereja, tidak boleh bersama-sama beribadah. Nah, anak-anak juga beribadahnya masih online. Saudara bisa bayangkan, ada situasi yang sebenarnya kita harus jujur bahwa situasi ini tidak bisa dianggap biasa. Nah, sebagai orang percaya, bagaimana saudara dan saya menyikapi situasi ini dengan keadaan ini? Apakah kita menjadi larut dalam keadaan ini sementara Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jangan takut, jangan bimbang. Begitu banyak kata-kata firman yang berkata jangan takut. Tapi faktanya banyak kita, banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang gereja yang mengalami ketakutan, bahkan dicekam oleh ketakutan. Nah, buktinya di mana saudara? Saudara, orang mulai beribadah, saudara, gereja sudah mulai, beberapa daerah gereja sudah mulai dibuka, ibadah mulai diadakan, tapi saudara bisa lihat, bisa hitung seberapa banyak jumlah orang yang hadir di situ. Padahal saudara, secara umur, secara syarat protokol kesehatan, saudara masih muda dan boleh beribadah, tapi saudara lihat. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat satu firman Tuhan malam hari ini, saudara kasih Tuhan. Ya, kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5, saudara kasih Tuhan. Ya. Nah, saudara, apa yang menjadi pesan Tuhan malam hari ini lewat firman Lukas pasal 12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5 ini? Bapak Ibu yang di rumah boleh baca ayat ini dari Alkitab saudara, dari smartphone saudara, gadget saudara. Mari kita lihat sama-sama Lukas pasal 12 ayat 4 sampai yang ke-5. Sudah ketemu? Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan semuanya. Ayat ke-4 dari Lukas pasal 12 berkata begini. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Nah, saudara, judul firman Tuhan malam hari ini, takutlah akan Tuhan. Haleluya, amin. Nah, saudara, kalau kita melihat ayat ini, ada sesuatu yang kontradiktif sekali, yang sangat berlawanan, saudara kasih Tuhan. Ayat ini berkata di dalam, janganlah kamu takut, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Nah, saudara, orang mulai takut, keluar, orang mulai menjaga diri dengan situasi sekarang. Saya melihatnya adalah satu, orang takut mati. Ya kan? Kenapa saudara orang takut mati? Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau ditanya masing-masing, orang kenapa begitu takut sampai saudara kasih Tuhan begitu proteksi sekali, memprotek diri, saudara semua. Ya, dilakukan minuman yang sehat, yang vitamin, suplemen dan sebagainya. Pakai masker, pakai penutup muka, sampai semuanya yang kelihatannya tinggal matanya, saudara. Nah, intinya satu hal adalah bahwa kita takut mati. Ya kan, saudara? Nah, tetapi saudara, perlu kita sadari, bukankah kita orang percaya dan kita tahu firman Tuhan berkata bahwa kematian itu ada di tangan Tuhan. Kehidupan dan kematian manusia itu ada di dalam tangan Tuhan. Nah, artinya kita harus mulai sadar sebenarnya di masa-masa ini, disinilah kita mulai menunjukkan, diuji bagaimana pengenalan, pengertian firman yang ada dalam hidup kita, yang bagaimana selama ini firman yang kita pahami, yang kita dengar, apakah itu merema, memberi kekuatan, memberi kemampuan, memberi iman yang teguh ketika dalam situasi apapun. Kita suka berkata begini, saya mau iring Yesus, saudara. Ya, apalagi saudara kasih Tuhan, begitu ada masa begini, saudara, orang mulai
Ya, orang yang dulu rajin ibadah mulai berpikir dengan situasi sekarang, mulai takut. Apalagi orang yang dulu nggak suka ibadah, pergi ke gereja, saudara kasih Tuhan beribadah ke gereja masing-masing. Saudara, orang yang dulu nggak suka beribadah sekarang senang sekali dia. Kenapa? Dia mulai senang. Kenapa? Dia tidak perlu lagi pergi beribadah ke gereja. Dia bisa ibadah secara pribadi langsung. Dengan alasan ibadah itu kan pribadi kita dengan Tuhan. Betul. Tetapi saudara kasih Tuhan, lihat. Kalau kita berprinsip bahwa ibadah itu pribadi kita aja sama Tuhan. Ngapain rasul-rasul, zaman rasul-rasul, ngapain Yesus mengumpulkan murid-murid, mengumpulkan orang-orang yang percaya, mencari orang-orang yang untuk percaya kepada dia. Rasul-rasul memberitakan Injil supaya semakin banyak orang percaya, dan bersama-sama mereka berkumpul beribadah, sampai mereka beribadah berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka beribadah di rumah-rumah. Jemaat mula-mula beribadah di rumah-rumah, di tengah-tengah masa aniaya, di tengah-tengah masa yang mencekam, mereka bersama-sama beribadah dengan penuh keyakinan, dengan imannya yang teguh, tanpa ada rasa takut dan cemas akan kehilangan nyawanya. Haleluya. Seperti saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, kenapa orang takut sama corona? Karena orang takut mati. Betul? Padahal kita suka berkata, hidupku di tangan Tuhan. Kita sering berkata, hidupku di tangan Tuhan. Sampai saudara kalau ingat, saudara ada stiker dulu, saya waktu masih SMP lihat ada stiker. Yang stiker itu ada gambarnya tangan, ya, terus di tengahnya ditaruh foto kita. Hidupnya itu hidupku di tangan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya hidup kita benar di tangan Tuhan, kenapa kita begitu takut sekali? Begitu terintimidasi, begitu cemas, begitu tertekan hidup kita dengan situasi sekarang. Nah, jangan-jangan saudara, dengan masa-masa ini kita semakin terbelenggu, rohmu semakin terbelenggu, hatimu, jiwamu terbelenggu oleh karena ketakutan. Terbelenggu oleh karena keadaan yang sekarang, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, masa ini sudah sukar sekali, sudah sulit sekali. Ditambah lagi saudara, orang beribadah hanya secara live. Saya yakin pasti berbeda rasanya. Haleluya. Pasti berbeda rasanya beribadah, berkumpul bersama-sama dengan jemaat-jemaat, dengan saudara-saudara seiman, berfellowship, ya, saling mendoakan, sharing firman Tuhan. Pasti beda rasanya ketika dibesuk dengan hamba Tuhan, dibesuk hamba Tuhan, dibesuk oleh gembala saudara ke rumah saudara. Dengan situasi sekarang saudara mungkin udah berbulan-bulan tidak dibesuk, tidak didoakan secara pribadi, langsung datang ke rumah saudara. Saudara sakit, hanya lewat telepon didoakan. Betul, kuasa Tuhan itu sama dan kapanpun dimanapun bisa bekerja. Tapi saudara kasih Tuhan, perjumpaan, persekutuan secara langsung, perkumpulan beribadah itu membawa dampak pengaruh tanpa disadari. Dengan situasi sekarang, jangan-jangan itu semakin membuat saudara kehilangan kekuatan. Karena apa? Kita terintimidasi, saudara terintimidasi dengan situasi, ditambah dengan bisnis, usaha, pekerjaan, ekonomi yang semakin menghimpit, kebutuhan yang terus semakin bertambah. Namun situasi ini semakin sulit. Kita mau jalani dengan apa? Bapak Ibu Saudara, kita mau jalani situasi dengan apa? Nah, mari kita mulai merenungkan saudara kasih Tuhan. Makanya ayat firman Tuhan Lukas pasal 12 ayat 4 katakan, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuhmu. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara akan berkata, itu beda konteks Pak. Tapi saudara, izinkan saya menyeret saudara, membawa ayat ini secara luas, ya, dengan konteks yang luas, yang lebih umum saudara. Nah, apa dikatakan? Di situ memang betul dikatakan, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya kan saudara? Nah, saudara kasih Tuhan, bukankah kalau saudara kita mulai sadari, penyakit, virus, bakteri, apapun namanya itu, dia hanya mampu membunuh tubuh kita yang panah ini. Betul? Corona hanya mampu membunuh tubuh kita yang panah ini.
Haleluya. Nah, tetapi perlu kita sadari apa dikatakan? Ya. Aku akan menunjukkan kepada kamu, ayat 5, kepada kamu, ya, siapakah yang harus kamu takuti? Nah, ini ayat 6, ayat 5 dikatakan, aku akan menunjukkan kepadamu, Yesus sendiri ini berkata, saudara, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah kamu harus takuti. Nah, kepada siapa, saudara? Nah, ini perlu kita sadari, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, supaya kita punya pengenalan, saudara. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu begini. Izinkan saya berkata begini. Tanpa saudara harus kena corona pun, tanpa kita kena corona pun, kalau waktunya kita sudah memang harus kembali menghadap Tuhan, saudara lagi makan bakso saja bisa meninggal. Dipanggil Tuhan. Tiba-tiba orang makan bakso bulat-bulat, saking dia buru-buru makan bakso, itu bakso nyangkut di tenggorokan, dia tidak bisa bernapas lagi, lantas lewat. Tanpa harus corona. Tapi apakah inti dari perjalanan kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu hanya kematian secara tubuh ini saja? Tidak. Makanya saudara kasih Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya tidak sampai hanya kepada kematian yang panah ini, tubuh yang panah ini. Ada kehidupan yang kekal yang Tuhan persiapkan. Nah, untuk itulah kita harus punya takaran yang benar, ukuran iman yang benar, ukuran pengertian yang benar, supaya kita tidak gampang terintimidasi dalam ketakutan yang dibangun oleh cara-cara si jahat, oleh cara-cara manusia. Ya kan, saudara? Nah, makanya saudara lihat apa dikatakan, ya, ayat yang keempat saya ulang baca bagi Bapak Ibu Saudara. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku. Nih Yesus sendiri berkata, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, ya, dan kemudian tidak dapat berbuat apa lagi. Nah, kalau saudara kita mati, ya kan, kalau saya dan saudara mati karena virus corona, saudara kasih Tuhan, ya kan sudah selesai, mati tubuh kita doang. Ya kan, karena apa? Yang karena penyakit, sakit penyakit, mau bentuk apapun itu jenis penyakitnya, mau apapun penyakit yang menyerang tubuh manusia, hanya mampu membunuh tubuh kita. Kenapa? Begitu kita meninggal, begitu meninggal sudah terbusur kaku, ya sudah selesai. Nah, artinya saudara, saya mau katakan begini saudara, saya tidak sedang takabur kalau orang bilang gitu. Saya tidak takabur saudara, dan saya tidak sok-sokan. Tapi saya mau katakan, saya mau memberi sebuah pengertian, artinya sebagai kita pengikut Tuhan. Apakah kematian menjadi sebuah ketakutan? Nah, apakah kematian mau apapun itu nama, mau karena kolesterol, mau karena jantung kek, mau karena darah tinggi kek, mau karena corona kek? Apakah, pertanyaan saya adalah, apakah kematian menakutkan buat hidup saya dan saudara? Sementara katanya kita sebagai orang percaya punya jaminan, ya kan, hidup adalah apa dikatakan? Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadi kalau selagi Bapak Ibu Saudara kita hidup, ya berarti Tuhan izinkan kita hidup kita seluruhnya untuk Kristus. Kalaupun kita dipanggil dengan cara apapun, mau itu dengan ketika kita makan bakso, mau kita sedang makan sate, mau sedang kita duduk-duduk, minum kopi, mau cara apapun itu, Tuhan punya kedaulatan, punya cara yang banyak untuk membuat kita kembali kepada Tuhan. Itu urusan Tuhan. Jadi kita sebenarnya tidak perlu takut. Haleluya, amin. Sehingga tidak membuat iman saudara, hubungan saudara, ibadah kita, pelayanan kita menjadi terbelenggu oleh karena yang tidak kelihatan, oleh karena virus. Saya tidak mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk takabur, saya tidak ajarkan saudara takabur. Tapi saya mau mengajak saudara coba merenung, sebagai kita orang percaya anak Tuhan katanya, yang punya kepastian, tetapi kenapa kita masih punya ketakutan yang akan kematian? Bukankah Rasul Paulus berkata apa? Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan
Berarti kan kenapa? Kalaupun mati waktunya, berarti memang itulah waktunya untuk kita memang harus kembali kepada Tuhan. Mau dengan cara apapun. Kalau Tuhan sudah memanggil kita untuk kembali kepada Dia, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari coba kita keluar dari mindset ini supaya kita tidak terjebak hanya terus terbelenggu dengan ketakutan sampai saudara begitu takut proteksi. Aduh, jangan-jangan nanti saudara saking takutnya saudara pun takut bernapas. Akhirnya orang tanpa sadari lewat dirinya karena kecemasan, ketakutan membelenggu. Tapi saudara lihat apa kata firman Tuhan, ayat yang kelima dari Lukas pasal 12 ayat kelima. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Lihat saudara. Takutilah dia, D-nya besar. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Siapa dia? Yesus Kristus. Allah yang luar biasa. Itulah yang harus kita takuti. Haleluya, amin. Bukan corona. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, bukan corona yang harus kita takuti, tapi takutlah akan Tuhan, akan Dia yang penuh kuasa, yang apa dikatakan? Setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Itu yang harus Bapak Ibu saya dan saudara takuti, bukan corona. Mestinya dengan keadaan corona ini Bapak Ibu Saudara semakin kita cari Tuhan, semakin beribadah kepada Tuhan. Jangan meninggalkan ibadah kita apapun alasannya. Kalau kita menganggap ibadah itu penting, berharga, saudara dan saya tidak perlu takut dengan semua itu. Kita suka berkata hidupku di tangan Tuhan, hidupku disertai Tuhan, amin, amin. Tapi begitu datang corona semua ketakutan, bingung. Dengan berkata, wah kita kan harus pakai hikmat dan sebagai berkata bersemua, betul. Tapi kalau saudara kasih Tuhan sudah ikuti dengan protokol kesehatan, saudara sudah pakai masker, saudara sudah pakai semua perlengkapan cuci tangan, masih takut juga, wow. Jangan-jangan ada roh jahat yang ambil alih, yang membuat engkau diintimidasi dengan ketakutan yang begitu rupa. Haleluya. Makanya firman Tuhan katakan apa? Takutilah dia yang setelah membunuh, saudara, yang setelah memanggil hidup seseorang, mengambilnya hidup seseorang untuk kembali kepadanya, apa dikatakan? Dia mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka, punya kuasa. Jadi artinya sebenarnya orang kenapa takut dengan corona, orang lebih takut sama corona dibanding dengan sama Tuhan. Padahal corona, saudara nggak ngaruh. Kalau saudara hidup orang benar, saudara sebagai orang benar, kita sebagai orang percaya, orang benar, kita punya kepastian. Kalau memang kita meninggal dipanggil Tuhan, saudara kita dipanggil Tuhan dengan cara apapun, baik itu dengan cara karena corona, kita punya satu kepastian, kita tidak masuk neraka, tapi kita masuk surga. Haleluya. Kenapa saudara kasih Tuhan? Nah, kenapa orang takut? Berarti belum siap dirinya. Makanya perlu saudara kasih Tuhan, persiapkan diri kita dengan benar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok buat hidup kita, buat keluarga kita. Tetapi ketika kita mempersiapkan diri kita, iman kita, pengiringan kita, kebenaran terus hidup dalam diri kita, kita terus mengalami pertobatan dari waktu ke waktu, dari satu kelemahan kepada perubahan yang luar biasa. Terus saya yakin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mau kapanpun itu kematian datang menjemput saya dan saudara, kita tidak perlu takut. Mau itu dengan cara sakit kah, mau cara apapun, mau mungkin dengan cara corona kah, tapi kita punya keyakinan itu adalah waktu Tuhan yang memang sudah Tuhan atur semuanya. Dan kita percaya ketika kita dipanggil Tuhan, kematian menjemput saya dan saudara, kita punya kepastian kita masuk surga. Haleluya, amin. Yang penting hidup kita terus dalam kebenaran, kita melakukan kebenaran. Ya, kita mengerjakan kebenaran dalam diri kita. Jadi tidak ada yang perlu saudara takutkan. Saya mau kasih tahu, mari jemaat Tuhan, Okumene Philadelphia, coba ya, ubah mindset kita. Jemaat Tuhan dimanapun yang mendengar firman Tuhan ini malam hari ini,
Mari jangan biarkan intimidasi virus corona membelenggu hatimu, pikiranmu. Sampai engkau bersekutu pun engkau dalam ketakutan. Engkau datang ke gereja, pergi ke gereja. Tapi di tengah dalam gereja engkau mulai ketakutan dengan rekanmu yang duduk di sebelah. Engkau mulai ketakutan dengan temanmu yang duduk di depanmu. Engkau mulai ketakutan dengan rekanmu yang duduk di belakangmu. Orang yang bersama-sama beribadah bersamamu. Engkau mulai takut, akhirnya engkau tidak konsentrasi ibadah. Hanya karena memikirkan, jangan-jangan ini pembawa virus, jangan-jangan ini pembawa virus, jangan-jangan ini pembawa virus. Akhirnya saudara kehilangan kebenaran, kehilangan makna ibadah yang sesungguhnya. Hatimu tidak dibangun lagi, hidupmu tidak dibangun lagi dalam ibadahmu. Hanya karena apa? Memikirkan, jangan-jangan ini pembawa virus, jangan-jangan ini pembawa virus. Akhirnya fokus ibadah kita pun menjadi hilang. Ini perlu saudara kita pahami. Sedikit saudara saya mau cuplik kehidupan Mother Teresa. Ya kan? Saudara tahu Mother Teresa? Saya yakin Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan tahu kisah Mother Teresa. Yang dia memulai pelayanannya di India, di daerah Calcutta. Saudara, apa yang dilakukan Mother Teresa? Dia melayani orang-orang yang sakit, borokan, TBC. Pada masa pelayanan Mother Teresa itu banyak orang-orang yang sangat miskin sekali. Sakit penyakit terutama TBC, saudara. Kalau kita merenung apakah Mother Teresa ya akan terinfeksi, bisa terinfeksi dengan TBC? Iya. Tapi saudara lihat, dia memberi dirinya, merelakan dirinya dalam pelayanan di Calcutta. Dia merawat setiap orang-orang yang sakit di pinggir jalan. Dia rawat dengan, kalau saudara baca cerita Mother Teresa, dia memberi hidupnya secara total tanpa dia punya rasa takut nanti kena TBC, kena sakit penyakit. Ya kan? Tanpa dia memikirkan bagaimana untuk dia pakai, mungkin saudara kasih Tuhan, saya nggak tahu. Jangan-jangan Mother Teresa nggak mikirin untuk dia pakai masker. Ya kan? Karena mencium borok, merawat orang yang borokan dan semuanya. Kalau saudara baca kisah itu, saudara akan tahu bagaimana pelayanan Mother Teresa yang luar biasa di Calcutta. Nah, ini sebuah contoh teladan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mother Teresa tanpa punya rasa takut dia akan kena TBC, dia akan mati dengan virus dan sebagainya. Karena apa? Dia sadar Tuhan yang memanggil hidupnya. Dia sadar kapanpun kematian bisa datang menghampiri dia. Tetapi sebelum dia mati, dengan apa yang dia bisa buat, hal berharga apa yang dia bisa kerjakan, itu yang menjadi perenungan buat hidup kita yang sudah ditunjukkan oleh Mother Teresa dalam pelayanannya. Bagaimana dengan kita ya sebagai orang percaya? Bagaimana saya dan saudara, kita hamba-hamba Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, ya? Jangan-jangan kita sebagai hamba Tuhan kita lebih takut daripada jemaat. Ya, kita sebagai hamba Tuhan jangan-jangan kita lebih takut. Ya. Kenapa? Ya, kita harus jujur, banyak hamba Tuhan juga takut mati. Karena tidak siap. Ya kan? Mau kapanpun, mau umur berapapun, kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil, sudah. Berarti kita sudah menyelesaikan pertandingan iman kita. Berarti Tuhan hanya percayakan sampai di situ. Haleluya. Ya. Makanya saudara, mari kita mulai pahami. Kita harus mulai jeli melihat situasi ini. Jangan-jangan dengan situasi sekarang, dengan masa-masa ketakutan yang ditimbulkan oleh corona ini, di situ iblis mulai ambil kesempatan supaya engkau tidak bertumbuh, supaya engkau tidak punya persekutuan, malah engkau semakin larut dan larut dalam ketakutan dan kekhawatiranmu. Mari coba kita renung sebagai kita umat-umat Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan. Yang terakhir saya akan sampaikan kepada saudara. Apa dikatakan? Coba kita lihat. Ya. Kita akan lihat saudara kasih Tuhan. Nah, Lukas pasal 17 ayat yang ke-33. Lukas pasal 17 ayat yang ke-33. Ya. Lukas pasal 17 ayat 33 saya akan bacakan bagi kita semua. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saudara, ini bukan cerita konyol. Tidak. Tapi kalau saudara baca dengan benar ayat ini dari atas sampai ke bawah, ini tidak orang konyol, tidak. Tapi kehilangan nyawanya karena apa? Karena Kristus. Karena melayani Tuhan, karena kita mengikut Tuhan. Bukankah Bapak Ibu Saudara kita pengikut Tuhan? Ya. Bagaimana kalau kita hidup masa-masa antikris, masa aniaya? Kita mulai ditangkap, dianiaya, keluarga kita ditangkap, ya kan? Disuruh memilih, kamu pilih Yesus atau kamu tinggalkan Yesus. Taruhannya nyawa, pisau sudah di leher saudara. Nah, saudara, saya yakin orang-orang yang takut akan segera dia meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena belum masa sukar begitu saja aniaya, sampai nyawa harus taruhannya saja. Ada banyak orang sudah takut. Baru hanya dengan virus saja yang tidak kelihatan. Ya kan? Orang mulai takut, mulai kocar-kacir, mulai cemas. Bahkan hari sampai nggak bisa tidur, nggak pernah keluar berbulan-bulan. Saudara bisa bayangkan itu. Belum masa aniaya. Bagaimana kalau kita masuk pada masa aniaya oleh karena masa yang sulit itu, orang-orang percaya oleh karena imannya kepada Yesus dianiaya. Kita akan disembelih kalau tidak menolak Yesus. Kalau kita tetap kepada iman kita, puji Tuhan. Tapi nyawa taruhannya, kita langsung digorok. Saudara bagaimana sih? Kalau mungkin kita sendiri yang digorok, kita masih mampu bertahan. Tapi kalau ketika kita diancam anak kita, istri kita, keluarga kita yang akan digorok, ketika kita ditanya mau menghujat Yesus atau tetap ikut Yesus, taruhannya anak dan istri saudara di depan. Saya yakin langsung saudara langsung kehilangan kekuatan. Itu belum masa ini, masa itu terjadi, masih masanya virus corona. Orang sudah takut, ya kan? Bagaimana kita, saya dan saudara, mari kita mulai cek. Kita bersama-sama merenung firman ini, saudara. Ya, kita sebagai hamba Tuhan, mari kita renung. Ya seperti saya katakan tadi, jangan-jangan hamba Tuhan lebih takut daripada jemaat. Hamba Tuhan lebih takut, ya kan? Jemaatnya, ayo Pak, begitu semangat. Datang hamba Tuhannya takut. Nah, apa maknanya kita ikut Tuhan? Kita sering berkata, hidup dan matiku bagi Kristus. Boro-boro, masih corona hadir sudah ngiprit, udah ciut kita. Ya kan? Ya dengan alasan kita harus berhikmat. Berhikmat atau cari aman. Ya kan? Atau karena memang kita takut mati. Kita nggak siap mati. Kita masih senang dengan daging kita. Kita masih senang dengan kesenangan dunia. Kita tidak mau. Percayalah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya mau tekankan, saya sebagai hamba Tuhan, hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Mau kapanpun kita dipanggil, itu urusan Tuhan. Tuhan punya kehendak otoritas. Dengan cara apapun dia bisa panggil saudara. Ya, tanpa harus kena corona pun saudara mau jaga nyawa kita dengan bagus dan sebagainya. Kalau memang waktunya kita dipanggil Tuhan. Nah, masalahnya, lihat apa dikatakan. Ayat 33. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Nih. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya gini, mari kita mulai keluar dari zona yang terus membuat saudara takut, pikiran saudara, hati saudara, semua saudara takut. Sampai orang saudara mau ngobrol pun dengan orang lain pun takut. Sampai orang mau ketemu orang pada satu gereja pun takut. Kalau saudara takut untuk bertemu dengan orang di gereja, ngapain ke gereja saudara? Ya kan? Gereja dibuka, sudah boleh ibadah. Tapi saudara begitu waspada. Betul, saudara harus berwaspada. Tapi bukan menjadi saudara sambil memuji itu saudara mulai takutan. Kanan kiri saudara, jangan-jangan ini pembawa virus. Yang di depan juga saudara pikir, jangan-jangan di depan saya ini bawa virus. Semuanya bawa virus. Sementara virus dosa saudara nggak takuti. Kita nggak takuti dengan virus dosa. Ya kan? Tapi dengan virus yang gitu, kita mulai waspada sekali saudara kata Tuhan. Makanya mari malam hari ini Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dimanapun berada.
Mari jangan takut di masa takut ini. Jangan menjadi takut walaupun situasi sedang menakutkan. Karena apa saudara? Kita harus tahu ketika Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai kamu. Itu bukan ecek-ecek, bukan main-main kata firman itu. Percayalah, kapan dan waktunya pun, kalau memang sudah waktunya kita dipanggil Tuhan, pasti pulang. Pulang kok, pulang. Gak bisa tidak. Tapi selagi kita hidup, mari kita mengerjakan hal-hal yang benar, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Hiasi hidupmu dan hidupku dengan sesuatu yang benar, yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Terpuji nama Tuhan. Saya kira percaya seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat-jemaat Tuhan Okomene, Philadelphia, Bu Mutiara, bahkan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada, rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun berada. Mari kita benar-benar bergerak, berjalan dalam firman, dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tidak perlu takut dengan hal apapun. Kalau saudara sudah kita lakukan protokol kesehatan, ya sudah. Kita lakukan dengan benar. Kita ikuti saran pemerintah. Tapi tidak terus membelenggu, mengintimidasi pikiran, hati saudara. Bahkan ibadahmu pun engkau terintimidasi saat engkau beribadah. Waduh. Berarti selama ini kita tidak ikut Tuhan, tidak menyembah Tuhan yang hidup, yang mampu memproteksi hidup kita. Bukankah kita yakin dan percaya Tuhan mampu jaga hidup kita? Bukankah itu kata firman Tuhan? Ya kan? Ya imani, mari kita imani, percaya. Ya kan? Tuhan sanggup pelihara diri kita. Bahkan sampai katakan, sehelai rambut pun tidak akan dibiarkannya jatuh. Ya kan? Karena apa? Semua dalam, ya, dalam kekuasaan Tuhan. Apalagi nyawa kita. Apalagi hidupmu. Haleluya, amin. Jadi mari kita selesaikan selagi masih hidup. Kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan biarkan dirimu, hatimu, pelayananmu, ibadahmu, pengiringanmu, persekutuanmu terintimidasi, terbelenggu oleh karena ketakutan. Karena apa? Percayalah, ketika engkau punya iman yang teguh, iman yang benar, tidak ada sesuatu yang bisa menyentuh hidup kita. Selagi kita, memang Tuhan izinkan kita terus untuk hidup dan terus masih mengerjakan hal-hal yang Tuhan mau di dalam dunia ini, percayalah. Tuhan sanggup melindungi kita. Ada nama yang berkuasa, nama Yesus yang menyertai hidup kita. Tapi kalau Tuhan memang izinkan kita sudah selesai, berarti itulah yang Tuhan mau. Jadi kita tidak usah terbelenggu. Kita tidak perlu terlalu berlebihan, over dalam hal ketakutan apapun. Terpuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita.